Bab 921, Cara Dedi menunjukkan sayang pada putranya. Kina sedang duduk di dalam mobil dan agak mengantuk karena biasanya ini adalah jam tidur siangnya. Dia terbangun dengan kaget saat mendengar pintu suara mobil terbuka. Sebelum selesai bicara, Kina tertarik pada buket bunga lili yang dikemas dengan indah tiba-tiba muncul di depannya, dan lupa untuk bicara. Setelah tertegun selama beberapa detik, Kina perlahan mendongak dan menatapnya yang duduk di kursi pengemudi. "Untukmu," katanya dengan lembut. Kina merasa sedikit tersentuh, matanya menjadi panas, menerima buket bunga itu dan menatap bunga lili putih yang indah. Dia tidak bisa menahan senyuman manisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa tiba-tiba kamu kasih aku bunga?" Tiba-tiba aku memikirkan itu. Aku mau bilang terima kasih atas kerja kerasmu sejak kamu hamil. Awalnya aku mau kasih kamu mawar, tapi manajer toko bunga bilang bau mawar terlalu menyengat dan ibu hamil mungkin merasa tidak nyaman kalau terlalu lama mencium baunya. Ezra mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di perut Kina dan berkata dengan sedikit emosional. Karena tidak ingin merusak suasana hatinya, jadi dia tidak menyebutkan soal bertemu Evelyn di toko bunga. Kina mendongak dan matanya berkaca-kaca, lalu mendekat untuk mencium bibir tipis Ezra. "Terima kasih sudah memberiku bunga, aku suka banget," dia berkata sambil tersenyum. "1 bulan lagi bayi kita akan lahir." Ezra berkata dengan suara rendah dan lembut, sambil menempelkan dahinya dengan dahi Kina dan menaruh telapak tangan di belakang lehernya. "Ya," Kina setuju sambil tersenyum tipis. Dia merasakan bayinya bergerak dan berkata, "Hei, bayi kita menendangku nih. Saat bayi kita lahir, aku akan bantu kamu pukul kaki kecilnya," kata Ezra. "Kamu mau melakukan itu?" Kina mengangkat alisnya. Ezra langsung menyangkalnya. "Iya, waktu itu aku juga pukul Clayton karena dia juga menendangmu. Sekarang bayi kita juga gitu, jadi aku juga akan pukul dia." Clayton yang sedang tidur siang di sekolah. Kok jadi aku yang disalahin sih? "Tuan Ezra, aku ingatkan kamu tidak boleh mengganggu Clayton lagi ya." Kina terhibur olehnya. Kenapa dia tiba-tiba jadi menyalahkan Clayton? Ezra mengerucutkan bibir tipisnya dan mengganti topik pembicaraan. "Oke, kamu tidur dulu dan aku bangunin kamu kalau sudah sampai di rumah." Ya, kebetulan Kina juga agak mengantuk. Jadi dia bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk tidur siang. 10 menit kemudian Ezra memanggilnya dengan lembut. Saat melihat Kina menjawab, mungkin sudah tertidur. Lalu dia menepikan mobil ke sisi jalan, perlahan mengambil buket bunga yang dipegangnya. Dia juga membenarkan posisi tangannya yang tertekuk supaya tidak terasa pegal. Biasanya Ezra akan jemput Clayton di sekolah setelah pulang bekerja. Sekarang dia sedang libur dan meminta sopir keluarga Okto untuk menjemput Clayton di sekolah. Ketika Clayton kembali ke rumah keluarga Okto, dia melihat dedinya dan mengingat apa yang terjadi di siang hari. Lalu dia memalingkan wajahnya sambil mendengus dingin. Pria kecil ini terlihat sangat arogan, tapi dia sangat mencintai mominya. Lalu duduk dan menaruh tangan kecilnya di perut Kina. "Momi, apakah hari ini adik perempuan kangen aku?" "Coba kamu tanya sendiri," jawab Kina. Mungkin bayi itu terganggu karena kata-katanya sehingga menendang perut Kina. Dia pasti lagi mikir. Clayton barusan merasakan tendangan adiknya dan berkata dengan terkejut juga gembira. "Momi, barusan adik tendang telapak tanganku dan ingin main denganku." "Iya benar." Kina menyentuh perutnya dan berkata, "Sebelumnya Dedi bicara sama adik dan adik tidak menjawab, tapi kayaknya dia lebih suka kamu deh." Ketika Clayton pulang, dia mengabaikan Dedinya yang mengajaknya bertengkar demi memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Clayton bersenandung, ini membuktikan kalau karakter Tuan Ezra itu tidak bagus, dan itu juga membuat karakterku mirip dengannya. Ha, ha, ha. Tuan Ezra ya, Vito tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Clayton memanggil Dedinya seperti itu, karena dia tertawa kencang sehingga membuat putranya kaget dan menangis. "Vito Okto,
kalau ngomong pelan-pelan dong, putramu jadi kaget tuh. Albert dengan marah menyerahkan putra sulungnya kepada Kalenia untuk menenangkan putra bungsunya yang sedang menangis. Sayangku, aku tidak sengaja dan tadi tidak bisa menahan diri, kata Vito dengan sedih. Dea tahu mominya sedang marah saat memanggil nama dedinya, jadi dia meniru nada suara mominya. Hei Vito Okto, kalau bicara pelan-pelan dong, putramu jadi kaget tuh. Setelah mengatakan itu, gadis kecil berlari ke sisi mominya dan mengikutinya menenangkan adik kecilnya. Vito Okto ya, Ezra mencibirnya. Dalam hati Vito berkata, karena lahir dari rahim mominya, jadi dia juga ikut mengejekku ya. Clayton mengabaikan paman ketiganya, lalu berkata pada Kina, Mom, mulai besok aku tidak mau pergi sekolah. Kenapa? Kina segera bertanya dengan panik. Kamu dibully di sekolah? Sama siapa? Cepat kasih tahu Momi, karena masih ada setengah bulan sebelum liburan musim dingin. Biasanya seseorang tiba-tiba tidak ingin pergi ke sekolah karena dibully. Tidak kok, bentar lagi Momi mau melahirkan adik perempuanku dan aku tidak mau kamu sendirian di rumah. Kata Clayton serius. Kina merasa lega setelah mendengar ini. Momi tidak sendirian tuh, kan masih ada kakek, nenek, kakek buyut dan juga dedimu kan? Dedi sih bukan manusia, kata Clayton. Semuanya berkata dalam hati, anak kecil ini tidak takut sama harimau dan berani mengatakan ini di depan dedinya. Wah, bahaya nih. Kina terdiam beberapa saat dan sepertinya Ezra sudah benar-benar membuat Clayton kesal. Kemudian dia mendengar Clayton berkata, dia itu monster besar, jahat banget. Aku tidak percaya kalau orang yang aku benci bisa merawat Momi. Jadi aku mau libur panjang untuk jaga Momi di rumah. Aku itu monster yang hebat dan kamu adalah putraku. Itu berarti kamu monster kecil dan Momi kamu istri dari monster yang hebat. Kata Ezra dengan tenang, aku tidak bicara sama kamu ngomong apa sih? Clayton memelototinya. Pria ini sangat menyebalkan sehingga dia mengajak Kina untuk makan enak tanpa mengajaknya. Bahkan Ezra juga mengiriminya foto-foto makanan yang lezat itu saat Clayton sedang di sekolah. Besok aku akan pergi makan yang lebih enak lagi sama momimu, kamu mau ikut? Ezra bertanya padanya. Kamu? Clayton langsung merasa ragu. Sepasang mata hitamnya yang indah menatap dedinya selama 3 detik dan berkata dengan marah. Kamu tidak bisa menyuapku. Pokoknya kita sudah musuhan. Vito menonton drama itu dan berkata, Clayton, kamu jangan sampai goyah dan harus menolaknya. Clayton selalu bertengkar dengan dedinya, tapi jika mereka bertemu dengan orang asing yang menyebalkan, mereka akan bersatu melawan orang itu. Clayton membantahnya dengan percaya diri. Aku masih anak berusia 8 tahun dan mudah goyah. Paman ketiga. Kamu tidak bisa coba memprovokasi hubunganku sama Dedi soalnya aku akan pergi keluar makan malam enak sama Dedi dan Momi. Ya, menurut Vito mungkin ini cara ayah dan anaknya menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Bab 922. Sepertinya, aku akan melahirkan. Clayton bilang dia tidak ingin pergi sekolah dan akhirnya dia benar-benar tidak pergi ke sekolah dan hanya meminta cuti panjang sampai musim liburan. Karena dia punya prestasi akademik yang baik dan keluarga Okto yang ada di belakangnya, jadi pihak sekolah tidak mengatakan apapun dan hanya menyetujuinya. Keesokan harinya dia ikut pergi makan dengan Momi juga dedinya dan seketika dia menjadi sangat bahagia. Hari pertama berjalan dengan damai, tapi hari berikutnya bocah itu bertengkar dengan dedinya untuk bisa bersama Momi. Ini membuat seorang pria yang awalnya ambil cuti untuk menemani Kina yang hamil menjadi sangat kesal dan sangat ingin memarahi anaknya setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat dan semakin dekat dengan tanggal kelahiran Kina. Tetapi karena masih ada beberapa hari lagi sebelum malam tahun baru dan perkiraan hari kelahiran adalah saat festival musim semi, jadi Ezra berencana untuk merayakan tahun baru terlebih dulu sebelum Kina dirawat di rumah sakit untuk melahirkan. Namun sepertinya bayi di perut Kina tidak sabar untuk segera lahir ke dunia ini.
di malam tahun baru dan tidak lama setelah mereka makan saat malam tahun baru. Kina samar-samar merasakan perutnya agak sakit. Orang tuanya dan Kevin juga datang ke rumah keluarga Okto untuk makan malam dan membuat suasana jadi cukup ramai. Kevin, perutku agak sakit, tolong periksa aku, Kina berkata padanya. Ezra yang duduk di sebelahnya, langsung bertanya dengan panik saat mendengar itu, kamu salah makan? Atau terlalu banyak makan? Sepertinya aku akan melahirkan. Kina teringat apa yang dia rasakan saat melahirkan Clayton. Kevin memeriksa denyut nadinya sebentar dan setuju dengan tebakannya. Ya, Nana sepertinya akan melahirkan, tapi jangan khawatir karena kondisi Nana sangat baik. Begitu dia mengucapkan itu, semua orang di keluarga Okto menjadi panik. Ezra dengan panik menggendong Kina dan berkata pada keluarganya, aku akan bawa Kina ke rumah sakit sekarang. Kalian semua bawa perlengkapan ibu dan bayi yang sudah disiapkan sebelumnya ke rumah sakit ya. Kevin juga mengikuti di belakangnya sehingga dia selalu bisa mengawasi kondisi Kina saat perjalanan ke rumah sakit. Ezra mengendarai mobil limusinnya dan di kursi belakang ada Kina yang sedang bersandar dan Clayton yang duduk di sebelahnya. Karena tahu mominya akan melahirkan, membuat pria kecil ini jadi sangat gugup dan wajahnya menjadi pucat. Momi, apakah sangat sakit? Clayton bertanya dengan sedih, lalu menyentuh perut mominya dan berkata dengan sangat lembut, adikku, jangan tendang momi ya. Tidak terlalu sakit kok. Kina menaruh tangannya di atas kepala Clayton, tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, kalau adik kamu segera lahir, maka kamu akan punya adik lagi seperti adik kembar ibu angkat Albert. Clayton punya pemikiran yang sangat sederhana tentang mengandung dua bayi di waktu yang sama dengan mengandung satu bayi saja. Dia merasa bahwa mengandung satu bayi setidaknya bisa jauh lebih cepat daripada mengandung dua bayi. Terakhir kali saat ibu angkat Albert melahirkan dua adik laki-laki dengan sangat cepat dan seharusnya kali ini mominya juga akan lebih cepat dari ibu angkat Albert. Butuh waktu lebih dari 40 menit dari rumah keluarga Okto ke rumah sakit dan mungkin tidak lama setelah tiba di rumah sakit adiknya akan lahir. Memikirkan hal ini membuat Clayton merasa jauh lebih baik. Dia berkata dengan wajah serius, Mom tolong tahan dulu ya kalau terlalu sakit. Dia juga berkata, tunggu sampai adik lahir, nanti lampiaskan aja rasa sakitnya ke Dedi dan pukul dia dengan keras. Siapa suruh dia ribut terus mau punya anak perempuan? Ezra yang sedang mengemudi di depan. Ketika mendengar ini dia membalas, Hei Clayton, bukannya kamu yang merengek minta adik perempuan? Kamu harus biarkan Momi pukul pantatmu sampai bengkak. Tidak tuh, aku tidak merengek. Hei Ezra Okto, jangan omong kosong. Clayton menyangkalnya 3 kali dan membahas hal-hal lama. Coba ingat siapa yang nangis waktu aku lahir, karena aku bukan perempuan. Jadi kamu yang mau punya anak perempuan dan buat Momi kesusahan selama 9 bulan. Ya, oke, aku emang mau punya anak perempuan. Jadi kedepannya kamu tidak boleh peluk bayiku, dengar? Kata Ezra. Clayton juga berkata, Momi itu milikku. Masa aku tidak boleh peluk adik perempuanku sih? Kalau gitu kamu juga tidak boleh peluk momiku. Dia akan marah pada dedinya kalau melarangnya memeluk adiknya. Momi kamu itu istriku, kalau aku peluk dia itu wajar dan sah secara hukum. Ezra mendengus dingin, seolah mengejek ketidaktahuannya. Putrimu itu adik perempuanku, jadi wajar dan sah secara hukum kalau aku memeluknya. Clayton langsung mengikuti perkataannya untuk membantahnya. Ezra, Kina diam-diam mendengarkan pertengkaran ayah dan anak itu. Dia tidak menyelanya karena jangan sampai ayah dan anak itu mengalihkan perhatian padanya lagi dan kemudian merasa kasihan melihatnya yang kesakitan. Seolah menyadari melupakan mominya, Clayton langsung mengalihkan perhatiannya kembali pada mominya dan terus menghiburnya. Hati Kina terasa hangat ketika mendengarnya. Tiba di rumah sakit. Dokter kandungan segera mengambil alih dan melakukan berbagai pemeriksaan persalinan pada Kina. Setelah selesai dia berkata pada Ezra, pembukaan rahim nyonya muda kedua baru 1 jari.
Harus tunggu sampai pembukaan ketiga supaya tidak sakit. Biasanya kelahiran anak kedua lebih mudah dan cepat daripada anak pertama. Ketika pembukaan 7 atau 8, dia baru bisa pergi ke ruang bersalin. Kemudian dia mengatakan beberapa tindakan pencegahan dan meninggalkan ruangan. Kina, apakah sakit? Ezra duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tangan putihnya yang lembut. Frekuensi kontraksinya tidak sering dan tidak terlalu sakit kok. Kina menjawab jujur sambil tersenyum. Dia bertanya lagi, dokter bilang kamu boleh makan sesuatu untuk mengisi tenagamu. Kamu mau makan apa? Tidak perlu, aku masih kenyang. Mungkin tadi aku makan terlalu banyak dan membuat bayi kita tidak sabar untuk lahir. Kina bercanda sambil tersenyum. Dia datang ke rumah sakit 2 hari lalu untuk pemeriksaan dan tidak menyangka tiba-tiba bayinya lahir sebelum tanggalnya. Ezra, bawa Clayton dan Kevin masuk. Tolong nyalakan TV karena aku mau nonton siaran langsung festival musim semi. Kina berkata padanya lagi, oke. Ezra pergi untuk menyalakan TV dan kemudian memanggil Clayton juga Kevin untuk masuk. Clayton awalnya punya banyak hal yang ingin dia katakan, tapi Ezra mencubit perutnya. Fokuslah nonton festival musim semi dan jangan bicara. Clayton mengerucutkan bibirnya, alih-alih menonton TV, tapi dia malah melihat mominya. Kamu jangan terlalu khawatir, seharusnya sebentar lagi adikmu lahir. Dokter barusan bilang kondisi momi sangat baik dan tidak akan sakit setelah disuntik obat bius. Jadi ayo, temani momi nonton festival musim semi dulu. Kina mengarahkan wajah putranya menghadap ke TV. Paman Kevin, kenapa butuh waktu lama untuk bisa disuntik bius? Tidak bisa diberi sekarang? Sepertinya sekarang momi lagi kesakitan. Clayton bertanya, kamu saja tidak paham apa itu bius. Sederhananya sih, kalau terlalu cepat memberi obat bius bisa membuat bayi tinggal lebih lama di dalam perut. Dosisnya juga diatur dengan sangat ketat dan tidak mungkin diberi 2 suntikan bius. Setelah efek biusnya hilang, maka akan mulai terasa sakit, mengerti? Kevin menjelaskan. Ketika Clayton mendengar apa yang pamannya katakan, dia mengangguk mengerti dan tidak bertanya lagi.